kebenaran yang dipahami di zaman dahulu berbeda dengan kebenaran yang dipahami di zaman saat ini. Walaupun secara substansinya sama, namun dalam terapannya akan berbeda. Misalnya, mengenai salah satu penggalan ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah katakan, "Waqurna fi buyutikunna." Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian. Seiring perkembangan zaman, tafsir ayat ini pun kembali berubah. Sesuai dengan zaman di mana kemudian kondisi sudah berubah dan ruangnya juga sudah berubah. Misalnya, Said Qutb mengatakan ayat ini bukan mewajibkan wanita untuk tinggal di rumah, melainkan dipersilahkan wanita untuk berkarya dan berkreasi di luar rumah. Maka kita dapati pelajaran dari para ulama tersebut bahwa tafsir terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang didekati menggunakan akal, maka ia harus sesuai dengan konteks ruang dan zaman yang melingkupinya. Jangan sampai tafsiran itu dipaksakan. Siapa itu Sayyid Qutb? Ya, Sayyid Qutb ini rahimahullah, beliau ini yang merupakan sumber pemikiran banyak kekeliruan di masa ini. Dari arah Sayyid Qutb ini lahir pemikiran takfiri, dari arah Sayyid Qutb ini lahir pemikiran untuk kudeta terhadap pemerintah, dari Sayyid Qutb ini lahir berbagai kelompok dan jamaah di masa sekarang ini. Dan semuanya itu terdidik dari buku-buku Sayyid Qutb. Mau sebut kelompok apa saja, Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda, ISIS, semuanya terdidik di atas buku-buku Sayyid Qutb ini. Jelas ya? Khususnya buku dia Fi Dhilalil Quran. Ada buku-buku dia yang lainnya yang mengajak kepada pemahaman-pemahaman yang keliru. Baik. Karena itu jangan ada dari seorang penuntut ilmu yang membaca buku-buku dari Sayyid Qutb. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada semuanya dan menjaga kita dari segala fitnah dan segala pemikiran yang menyimpang. Bagaimana dasar pemikiran Sayyid Qutb dan penjelasannya? Sayyid Qutb ini dia bukan seorang alim. Sayyid Qutb itu rahimahullah, beliau hanya seorang ahli sastra, ahli di bidang adab, bahasa. Dan di dalam ilmu-ilmu agama, dia sangat lemah. Karena itu muncul darinya pemahaman-pemahaman yang rusak. Bahkan dari Sayyid Qutb ini, muncul berbagai musibah dan petaka yang menimpa umat di masa sekarang. Adanya peledakan-peledakan, pengafiran, paham takfir, munculnya kelompok-kelompok jamaah-jamaah, itu berasal dari pemikiran Sayyid Qutb. Dia mengafirkan seluruh masyarakat muslim. Dia katakan tidak ada masyarakat muslim di atas muka bumi. Dianggap bahwa sekarang adalah masa jahiliyah. Dia mengafirkan seluruh pemerintahan muslim. Dia menafsirkan tauhid itu semuanya terkait dengan masalah berhukum dengan hukum Allah. Selain daripada itu, dia memiliki pemikiran-pemikiran yang masuk di dalam bab kesesatan tersendiri. Seperti ada bahasa-bahasa Sayyid Qutb yang mengolok-olok Nabi Musa, mencerca para sahabat, Muawiyah, Uthman dan selainnya radhiyallahu anhu, dan berbagai kerusakan pemikiran. Telah ditulis oleh para ulama buku-buku khusus yang menguraikan pemikiran-pemikiran menyimpang Sayyid Qutb. Di antaranya buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Duwaish rahimahullahu taala, dan ini dari buku yang paling pertama yang menjelaskan kesesatan pemikiran Sayyid Qutb. Kemudian di antara yang menulis juga dari pemikiran Sayyid Qutb di buku tersendiri adalah guru kami Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullahu taala. Beliau punya 4 kitab khusus. Beliau mengupas secara mendetail kekeliruan-kekeliruan pemahaman Sayyid Qutb. Tapi para ulama yang mengkritik Sayyid Qutb itu sudah dari dahulu. Hanya tulisan-tulisan yang muncul baru kelihatan belakangan. Syekh Ahmad Syakir, Mahmud Syakir itu sudah mengkritik Sayyid Qutb, dan dua-duanya berasa semasa dengan Sayyid Qutb. Guru kami Syekh Wasiullah Abbas malah berkata bahwa ya, sebagian dari kritikan-kritikan terhadap Sayyid Qutb itu sudah beliau terangkan dari masa dahulu. Malah Syekh Rabi itu tahu sebagian kekeliruan Sayyid Qutb dari beliau. Beliau yang tunjukkan tempat-tempatnya. Maka ini dikenal di kalangan para ulama. Ini dari sumber pemikiran yang rusak. Dan orang-orang yang ada histori melakukan bom bunuh diri di Indonesia ini, itu juga mengambil pemikirannya dari Sayyid Qutb dan Salman Al-Auda ini. Maka ini pemikiran yang berbahaya, harus dibicarakan, harus dijelaskan, agar supaya generasi muda kita tidak terjangkit bahaya yang seperti ini. Iya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.